3. Episode 3. Ars dan Faisal langsung masuk ke dalam lift. Amora hendak menyusul, tapi ditepis oleh Faisal sehingga ia terjatuh karena health-nya terlalu tinggi membuat ia terkilir. Amora menangis di situ, apalagi di lantai tertinggi itu hanya ruangan CEO dan asisten pribadinya. Ars sengaja tidak merekrut karyawan perempuan sebagai sekretaris atau asisten. Ars dan Faisal sudah tiba di lantai bawah. Keduanya selalu menjadi pusat perhatian para karyawan wanita. Kalau dilihat sekilas mereka seperti saudara. Asher, kamu yakin kita akan ke sana? Tanya Faisal. Kenapa? Sepertinya kamu meragukannya, jawab Ars. Jalan, perintah Ars. Di luar pekerjaan Faisal tidak memanggilnya Tuan, kalau sewaktu bekerja baik itu di perusahaan atau di luar perusahaan Faisal akan memanggil Ars dengan Tuan. Aku melihat gadis itu mengingatkan aku padanya, kata Ars. Maksudmu gadis kecil yang menyelamatkanmu itu? Tanya Faisal. Ars mengangguk. Kalau benar dia gimana? Tanya Faisal. Tidak mungkin, gadis kecil yang menyelamatkan aku anak orang kaya, sedangkan gadis itu terlihat sederhana dari segi pakaian dan pekerjaannya, jawab Ars. Kita jangan tertipu hanya karena penampilan. Zaman sekarang bisa saja orang kaya pura-pura miskin dan begitu sebaliknya, kata Faisal. Ars terdiam merenungkan kata-kata sahabatnya itu. Karena mereka berdua senasib dan hidup sebatang kara jadi keduanya pun bersama saling melengkapi satu sama lain. Tibalah mereka di restoran yang mereka maksud. Ars dan Faisal keluar dari mobil setelah memarkirkan mobilnya, keduanya berjalan masuk ke dalam restoran tersebut. Ars memandang ke segala arah. Ia mencari gadis pengantar makanan tersebut. Selamat datang Tuan, silahkan, sapa pelayan dengan sopan. Karena Aleta menerapkan pekerjanya harus sopan dalam melayani pelanggan. Itu ia sampaikan kepada Dara, dan Dara menyampaikan kepada pelayan dan yang lainnya. Ars dan Faisal duduk di sudut ruangan, mereka memesan makanan yang ada di buku menu tersebut. Mbak, apakah restoran ini menyediakan jasa pengantaran makanan? Tanya Ars. Iya Tuan, Tuan hanya perlu menelpon atau melalui aplikasi kami, jawab pelayan itu. Berapa orang yang bertugas mengantar makanan? Tanya Ars. Ada 10 orang Tuan, 9 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Tapi meskipun ia perempuan dia sangat cekatan dalam bekerja, jawab pelayan itu. Ars manggut-manggut, kemudian pelayan itu pun pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Kemana dia? Dari tadi tidak nongol-nongol, batin Ars. Pesanan mereka pun sampai, Ars masih mencari-cari gadis pengantar makanan tersebut. Dari pintu terlihat seorang pemuda tampan berjalan memasuki restoran tersebut. Dengan tangan di saku, pemuda itu terlihat sangat keren. Aleta keluar dari ruangan Dara dan berlari menghampiri pemuda itu, dan langsung memeluknya. Al, aku kangen, ucap Aleta sambil bergelayut manja dengan tangan dilingkarkan di leher pemuda itu. Ya pemuda itu ada Aldebaran, seorang pengusaha sukses dengan perusahaan sendiri. Ars yang melihat itu hatinya terasa nyeri, entahlah dia sendiri pun tidak tahu. Kamu sudah makan, Dek? Tanya Aldebaran. Belum, yuk kita makan, ajak Aleta. Aleta menggandeng tangan saudaranya itu. Bunda menyuruhmu pulang, kebiasaan mentang-mentang diizinkan tinggal di luar, ucap Aldebaran. Bunda kan bisa datang ke rumahku, kata Aleta. Ars memperhatikan mereka dengan tangan terkepal erat. Dia tidak tahu mengapa begitu sakit saat melihat gadis incarannya memeluk pria lain. Apa yang terjadi padaku? Sebelumnya aku tidak pernah seperti ini. Batin Ars. Ars, makananmu sudah hancur, tegur Faisal. Ars pun segera menetralkan perasaannya. Kamu kenapa? Jangan bilang kamu menyukainya, tanya Faisal. Entahlah, di satu sisi aku mencintai gadis kecilku, di sisi lain aku merasa sakit melihat gadis itu memeluk pria lain, jawab Ars jujur. Berarti kamu harus secepatnya menemukan gadis kecilmu itu, kalau tidak bagaimana nanti jadinya? Tanya Faisal. Ya, aku selalu berharap bisa secepatnya menemukannya. Tapi di mana aku harus mencarinya, satu petunjuk pun tidak ada. Sudah 12 tahun sejak kejadian itu. Kejadian dia menyelamatkan aku, jawab Ars. Hampir saja air matanya menetes kala mengingat kejadian itu. Kejadian yang membuatnya kehilangan orang tersayang dalam hidupnya. Aku juga tidak tahu, dan lagi kejadian itu sudah lama, kata Ars lagi. Sabarlah,
Mungkin satu saat nanti kalian akan dipertemukan dengan hal yang tidak terduga, kata Faisal dengan bijak. Aleta makan bersama Aldebaran, dan keduanya seperti sepasang kekasih, saling suap-suapan. Sehingga membuat iri yang melihatnya. Ars segera bangkit dari duduknya, entah mengapa dia tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Faisal segera membayar makanan tersebut, dan menyusul Ars ke mobil. Jalan, tita Ars dengan nada dingin. Faisal tidak berani menyela karena ia tahu mood sahabatnya itu tidak baik-baik saja. Faisal menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena mereka juga tidak terlalu terburu-buru. Ars, saranku sebaiknya kamu kejar gadis itu, kata Faisal. Ars menoleh ke Faisal, karena mereka duduk bersebelahan. Faisal yang sedang fokus menyetir tidak memperhatikan kalau ia sedang ditatap oleh Ars. Kalau aku kejar dia, lalu bagaimana kalau suatu hari aku bertemu dengan gadis kecilku? Tanya Ars. Sebenarnya perasaanmu seperti apa? Apakah benar kamu mencintai gadis kecilmu itu atau hanya ingin sekedar balas budi? Tanya Faisal. Aku yakin kalau aku mencintainya, aku yakin itu, jawab Ars meyakinkan dirinya. Kalau kamu yakin, mengapa perasaanmu bisa goyah saat melihat gadis pengantar makanan itu? Tanya Faisal. Aku sendiri juga bingung, saat melihat dia di taman tadi pagi, mengingatkan aku pada gadis kecilku itu, cara dia bertarung melawan musuhnya jelas semua aku ingat, jawab Ars. Karena keasikan ngobrol, akhirnya mereka pun tiba di perusahaan. Faisal merasa lega kalau sahabatnya itu sudah sedikit lebih baik. Sementara di restoran, Aleta dan Aldebaran masih sedang asik makan sambil ngobrol. Mereka berdua memang jarang bertemu sejak Aleta memutuskan untuk tinggal di luar. Dengan alasan ingin hidup mandiri. Dek, mengapa kamu memilih kehidupan seperti ini? Tanya Aldebaran. Udah jangan dibahas lagi tentang itu, jawab Aleta. Aku kesini mau jemput kamu dek, Bunda ingin bertemu kamu, kata Aldebaran. Baiklah, aku siap-siap dulu, maksudku ganti baju, ucap Aleta. Aldebaran pun mengangguk. Aleta pun pergi ke ruangannya dan berganti pakaian di sana. Setelah selesai ia pun keluar dengan pakaian kasualnya. Yual, ajak Aleta. Keduanya bergandengan tangan membuat orang lain iri. Itulah ciri-ciri cewek Han, cibir wanita yang dipanggil madam itu. Dara sudah menegurnya dan menurunkan posisinya, bukan lagi ketua koki. Apa maksudmu? Tanya Rara, pelayan restoran itu. Masa kamu tidak lihat? Setiap cowok tampan yang datang ke sini selalu dia yang gaet, ucap madam. Sebenarnya namanya adalah Madonna, tapi lebih suka dipanggil madam. Donna, aku sudah memperingatmu untuk tidak membuat masalah, kata Dara yang tiba-tiba datang. Keduanya pun terdiam, dan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Aleta yang mengikuti Aldebaran pulang ke rumahnya, kini dalam perjalanan. Al, apa kamu tidak curiga? Mobil itu sejak tadi mengikuti kita, tanya Aleta. Sebenarnya aku sudah merasa sejak kita keluar dari restoran, jawab Aldebaran. Kita pancing mobil itu, kata Aleta. Memangnya ikan mau dipancing? Dalam keadaan seperti ini pun, sempat-sempatnya Aleta bercanda. Memangnya ikan mau dipancing? Tanya Aldebaran. Aku serius Al, ucap Aleta, sambil memanyunkan bibirnya. Hehe, jangan cemberut adikku yang cantik, goda Aldebaran. Aldebaran dengan saudaranya dan keluarganya memang hangat, tapi akan berubah dingin kalau kepada orang lain. Mereka semakin mendekat, kata Aleta. Aldebaran semakin melajukan mobilnya. Aleta biasa-biasa saja saat Aldebaran mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mobil yang mengejar mereka pun juga melaju. Siapa mereka Al? Tanya Aleta. Entah, mungkin musuh saingan bisnisku, jawab Aldebaran. Bagaimana kalau kita tempat sepi? Tanya Aleta. Cis, bisa gak jangan cerewet? Tanya Aldebaran. Gak bisa, aku sudah terbiasa cerewet, jawab Aleta. Dor, dua tembakan beruntun mengenai mobil mereka. Beruntung mobil mereka didesain dengan sempurna dan anti peluru. Mereka bawa senjata api, Al, kata Aleta. Jawab Aldebaran. Buka atap mobil, biar aku selesaikan mereka, ucap Aleta. Itu terlalu beresiko deh, bagaimana kalau mereka menembakmu? Tanya Aldebaran. Sudah, gak apa-apa, kita diam di dalam mobil juga beresiko, jawab Aleta enteng.
Aleta mengeluarkan kelereng dan ketapel miliknya yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Dan bersiap untuk melawan musuhnya. Kamu ingin membunuhnya, Dek? Tanya Aldebaran. Aku gak peduli, jawab Aleta enteng. Cepat buka atap mobilnya, tita Aleta. Tidak ada pilihan lain, Aldebaran segera membuka atap mobil tersebut. Aleta dengan kerennya berdiri lalu mengarahkan ketapel ke mobil mereka. Duar, satu mobil pun meledak. Hingga mobil di belakang panik dan menabrak pembatas jalan. Aldebaran hanya menghela nafas dengan tingkah adiknya yang satu ini. Yeeeeee, Aleta bersorak kegirangan, seolah itu adalah permainan. Aldebaran hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Kemudian melajukan mobilnya. Masih ada yang mengejar kita, ucap Aleta. Aldebaran melihat ke kaca spion ternyata masih ada dua mobil yang mengejar. Gak kapok-kapoknya tuh orang, kata Aleta. Sekarang kita fighting, Dek, kata Aldebaran. Asik, jawab Aleta. Tidak pernah berubah, gumam Aldebaran. Ya begitulah Aleta, asal mendengar berkelahi girangnya bukan main. Bahkan dari dahulu hingga sekarang tidak pernah berubah, hobi banget kalau berkelahi. Tapi hanya berlaku bagi mereka yang mencari masalah duluan. Kita bawa mereka ke tempat sepi, ucap Aleta. Aldebaran melajukan mobilnya menuju tempat mereka berkelahi nantinya. Mobil di belakang mereka juga melaju dengan kencang. Aldebaran memutar setir mobil lalu memarkirkan mobilnya dengan gaya keren seperti di film action. Kemudian keduanya keluar dari mobil dan berdiri di sisi kiri dan kanan mobil. Saatnya beraksi, ucap Aldebaran dan dijawab anggukan oleh Aleta. Keduanya menunggu mobil yang mengejar mereka tadi. Dua mobil pun berhenti dengan jarak sekitar 30 meter dari mereka. Orang yang ada di dalam mobil tersebut pun keluar, ada berjumlah 8 orang dengan badan lebih besar 2 kali lipat dari badan Aldebaran. Apalagi Aleta terlihat lebih kecil bila disandingkan dengan mereka. Bagi dua, ucap Aleta. Emang makanan bagi dua? Tanya Aldebaran. Aku serius nih, jawab Aleta. Aleta dan Aldebaran maju, begitu juga ke-8 orang tersebut juga maju. Mereka mengeluarkan pisau yang mereka simpan di saku celana mereka masing-masing. Mereka pikir kita takut, kata Aleta pelan, tapi masih didengar oleh Aldebaran. Aldebaran hanya tersenyum tipis setipis tisu. Serang, perintah salah satu pemimpin mereka. Mereka pun maju serentak menyerang Aleta dan Aldebaran, 4 lawan 1, tapi mereka tidak gentar sedikit pun. 4 orang menyerang Aleta secara serentak, dengan pisau di tangan mereka. Mereka mengibaskan pisau tersebut, tapi Aleta dengan gesit menghindar sehingga serangan mereka hanya mengenai angin. Kita serang lagi secara bersamaan, kata salah satu dari mereka. Mereka pun kembali menyerang Aleta. Aleta masih belum serius, hanya menghindar dan menangkis serangan lawan. Begitu juga dengan Aldebaran, ia diserang secara bersamaan. Tapi Aldebaran masih santai-santai saja meladeni mereka. Saat pertarungan mereka terjeda, Aleta dan Aldebaran saling pandang kemudian saling mengangguk. Aleta bersalto dan menendang ke arah lawan. Aleta yang memakai sepatu kets jadi dengan mudah melakukan pergerakan. Tapak sepatu milik Aleta mendarat sempurna di wajah salah satu dari mereka. Pria itu pun terpental beberapa meter ke belakang sebelum akhirnya jatuh. Tinggal 3 lagi, maju kalian, ucap Aleta dengan nada dingin, ia sudah mulai serius melawan mereka. Ketiga pria itu saling pandang, kemudian menyerang secara bersamaan. Aleta dengan senang hati meladeni mereka. Aleta menendang salah satu dari mereka, sehingga satu orang kembali terjatuh dan langsung pingsan. Sementara Aldebaran sudah menjatuhkan 3 orang lawannya, hanya tinggal 1 lagi. Dek, selesaikan secepatnya, kata Aldebaran. Aleta pun mengangguk. Tanpa menunggu lama Aleta segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Aleta menepuk-nepuk telapak tangannya seolah sedang membersihkan debu. Mari pulang, ajak Aldebaran. Mereka, tanya Aleta. Biar nanti polisi yang mengurusnya, jawab Aldebaran. Keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dan kembali ke rumah mereka. Akhirnya mereka pun tiba di rumah, ternyata ada Diva dan Darmendra, keduanya ingin menjenguk cucunya. Karena Aleta jarang ke mansionnya. Bunda, panggil Aleta dari depan pintu. Semua orang yang ada di situ menoleh, Aleta segera berlari kecil menghampiri mereka. Ada Oma dan Opa, sudah lama sampai, tanya Aleta. Oma merindukanmu, sayang.
Kamu jarang sekali ke mansion, kata Diva. Aleta segera memeluk Diva dan Dharmendra secara bergantian, kemudian mencium tangan kedua oma dan opanya itu. Vera dan Jordan sudah meninggal beberapa tahun lalu, jadi di mansion terasa sepi bagi mereka. Kamu dipaksa abangmu untuk pulang, sayang? Tanya Cahaya. Gak kok bun, Ale memang rindu sama bunda, jawab Aleta. Bohong bun, kalau tidak disuruh pulang mana mungkin ia mau pulang, Aldebaran menjawab sambil berjalan ke ruang tamu. Tadinya setelah selesai bekerja, memang aku ingin pulang, loh. Tapi karena kamu yang jemput ya sekalian aja, jawab Aleta membela diri. Ayahmu masih di kantor, kamu menginap, kan? Tanya Cahaya. Iya bun, aku menginap, jawab Aleta. Mereka pun berbincang-bincang ringan hingga tidak terasa hari sudah sore. Diva dan Dharmendra pun pamit pulang. Aleta masuk ke dalam kamarnya dan langsung ke kamar mandi. Aleta berdiri di bawah shower dan menyiram tubuhnya dengan air dingin. Hanya sekejap Aleta sudah selesai mandi. Aleta menghampiri komputer miliknya, dan menghidupkan komputer tersebut. Dengan iseng dia mengetik nama seseorang. Dan terpampanglah foto orang tersebut. Arsaka, seorang CEO perusahaan Ars. Batin Aleta. Pantas saja namanya terasa tidak asing, gumam Aleta. Tampan, ucapnya tanpa sadar. Kemudian mematikan komputernya karena pintu kamarnya diketuk. Masuk, tidak dikunci, ucap Aleta. Pintu pun terbuka dan tampaklah seorang pria yang terlihat masih gagah dan tampan meskipun sudah berumur. Ayah. Aleta langsung bangun dari duduknya dan memeluk sang ayah. Apa kamu betah tinggal di luar sana, sehingga jarang pulang? Tanya Ram. Cahaya tersenyum melihat kedekatan anak dan ayah itu. Aleta memang lebih dekat dengan sang ayah. Titik, 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 titik.